Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Harun dengan NIM 551423 049. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah perancangan permukiman, yaitu dengan objek perumahan tapak. Selanjutnya yaitu yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, peraturan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman, pemilihan lokasi tapak, site tapak terpilih, dan hasil survei identifikasi kondisi dan juga persoalan-persoalan di kawasan permukiman terpilih. Yang pertama yaitu peraturan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia. Eh, yang pertama yaitu peraturan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Yang kelima ada Peraturan Menteri PUPR terkait perumahan dan permukiman. Selanjutnya itu kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Yang pertama ada penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua yaitu pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, dan yang keempat yaitu penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Selanjutnya yaitu strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Yang pertama ada program pembangunan perumahan bersubsidi, yang kedua program peningkatan kualitas permukiman, yang ketiga yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengembangan konsep perumahan berkelanjutan atau green housing. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman. Yang pertama ada kriteria umum, ada 5 kriteria umum yaitu kesesuaian dengan RT RW dan tata guna lahan. Yang kedua yaitu kemudahan perolehan air bersih, listrik, dan pembuangan air limbah. Yang ketiga, kedekatan dengan fungsi strategis. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur yang baik. Yang kelima, aksesibilitas kota. Yaitu kedekatan pusat kota atau dengan jalan utama. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu kriteria khusus. Di sini ada 5 kriteria khusus. Yang pertama yaitu potensi energi alami, ruang terbuka hijau, air dan drainase, keterjangkauan harga lahan, dan risiko bencana. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi tapak. Di sini ada 3 alternatif lokasi tapak. Yang pertama ada di Jalan Dalima 29 Libo, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Yang kedua ada Jalan Taman Ria, Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Yang ketiga ada Jalan Membramo, Bulutada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Selanjutnya yaitu pemilihan 3 alternatif lokasi tapak berdasarkan kriteria umum dan juga kriteria khusus yang saya sebutkan tadi. eh, Berdasarkan eh, penilaian kriteria umum dan kriteria khusus, site tapak yang terpilih yaitu eh, berada di Jalan Taman Ria Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan luas site yaitu 26.934 meter persegi. Eh, Jalan Taman Ria Wongkaditi berada di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan data penduduk eh, dengan kom- data penduduk Kota Gorontalo yang sekitar 203.810 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2024. Komposisi umur di kota ini yaitu untuk kelompok produktif 15 sampai 59 tahun sekitar 66 sampai 93% dan anak-anak 0 sampai 14 tahun 23,17%.
dan lanjut usia atau yang lebih dari 60 tahun sekitar 9,91%. Eh, dan untuk Kelurahan Ongkaditi seluruhnya berjumlah 4.379 jiwa pada tahun 2019. Jumlah ini mencakup laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya yaitu hasil survei identifikasi kondisi dan juga persoalan-persoalan di kawasan permukiman terpilih. Yang pertama yaitu terkait aksesibilitas. Site ini berada di tepi jalan lingkungan yang langsung terhubung dengan jaringan jalan kawasan Kota Utara, dekat dengan permukiman warga sehingga mudah dijangkau pejalan kaki dan kendaraan roda dua dan juga tidak jauh dari pusat kota sehingga akses menuju fasilitas umum relatif mudah. Namun persoalan dari site ini yaitu lebar jalan lingkungannya yang kemungkinan terbatas hanya kurang lebih 4 sampai 6 meter sehingga kapasitas kendaraan besar cukup terbatas dan belum terdapat jalur pedestrian yang tertata. Respon dari permasalahan ini yaitu membuat satu akses utama atau main entrance yang jelas dan satu akses terpisah, menyediakan area drop off di dalam site agar tidak mengganggu badan jalan dan merancang pelebaran entrance dengan seatback yang cukup dan menyediakan jalur jalur pedestrian internal yang aman dan teduh. Selanjutnya yaitu terkait infrastruktur. Site ini berada dalam kawasan permukiman sehingga untuk jaringan listrik dan air bersih sudah tersedia dan akses terhadap jaringan drainase lingkungan pun sudah ada. Namun kapasitas drainase lingkungan kemungkinan terbatas dan berpotensi genangan saat hujan deras. Dan sistem pembuangan limbah domestik warga mungkin masih konvensional, seperti septic tank individual. Untuk merespon masalah ini, perlu disediakannya sistem drainasi internal dan juga sumur resapan ataupun biopori. Selanjutnya yaitu terkait lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar site ini sudah terdapat aktivitas permukiman dan juga fasilitas pendukung seperti toko, usaha kecil, dan juga dekat dengan rumah sakit, area pendidikan, dan area perkantoran. Untuk area perkantoran yang dekat dengan site ini ada kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan kantor Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan dekat dengan rumah sakit yaitu RSUD Alisa Gorontalo dan area pendidikan yaitu kampus Universitas Negeri Gorontalo. Namun namun site ini berpotensi memiliki perubahan fungsi lahan jika kawasan berkembang tanpa pengaturan dan kemungkinan munculnya kepadatan permukiman yang tidak terkontrol. Untuk merespon persoalan ini, harus menyediakan adanya ruang terbuka hijau dan juga fasilitas pendukung yang khusus di dalam site atau di area perumahan yang akan dibangun seperti toko kecil ataupun masjid dan juga RTH dan mengatur zonasi kawasan secara jelas antara hunian dan juga fasilitas pendukung. Selanjutnya yaitu permintaan pasar. Permintaan hunian di Kota Gorontalo cukup stabil karena pertumbuhan penduduk dan juga kebutuhan tempat tinggal yang cukup tinggi dan perumahan tipe kecil hingga menengah cukup diminati oleh masyarakat Gorontalo dan di sekitar wilayah Wongkaditi sudah terdapat beberapa perumahan subsidi tipe 36 dengan luas lahan sekitar 100 sampai 110 meter persegi yang menunjukkan adanya pasar hunian di kawasan ini. Seperti yang terlihat di gambar, itu merupakan area perumahan tipe 36, yaitu perumahan Taman Indah. Namun persoalan terkait permintaan pasar ini yaitu persaingan dengan perumahan lain yang sudah lebih dahulu berkembang dan juga keterbatasan daya beli sebagian masyarakat. Untuk itu, respon dari persoalan ini yaitu menyediakan variasi tipe rumah dan mengembangkan konsep perumahan yang nyaman dan memiliki fasilitas lingkungan yang baik agar memiliki nilai tambah. Untuk variasi tipe rumah untuk 100 kakak
ada tiga tipe rumah yaitu tipe 36, tipe 45, dan juga tipe 60. Untuk tipe 36 disediakan 50 unit dan tipe 45 30 unit dan tipe 60 20 unit. Untuk total yaitu total 100 unit. Untuk tipe 36 atau tipe kecil diperuntukkan untuk keluarga muda atau ekonomi menengah, dan tipe sedang atau tipe 45 untuk keluarga standar 4 sampai dengan 5 orang, dan tipe 60 atau tipe yang besar untuk keluarga yang lebih mapan atau membutuhkan ruang yang lebih. Selanjutnya yaitu terkait kebisingan. Lokasi site ini tidak berada di jalan arteri utama sehingga tingkat kebisingan relatif rendah dan lingkungan didominasi lahan terbuka dan permukiman yang skala kecil. Namun persoalannya yaitu kebisingan berasal dari aktivitas kendaraan warga dan aktivitas domestik. Dan jika terjadi pengembangan kawasan di masa depan, kebisingan pada saat ini akan meningkat. Respon untuk persoalan ini yaitu menempatkan zona publik di bagian depan dekat dengan jalan, dan untuk zona privat atau semi privat ditempatkan lebih ke dalam tapak dan menggunakan vegetasi buffer atau pohon peneduh dan semak di sepanjang batas jalan untuk meredam suara, dan juga mengatur orientasi bukaan menjauhi sumber kebisingan utama. Selanjutnya yaitu terkait iklim dan view. Lahan terbuka lahan terbuka poten eh, selanjutnya yaitu terkait iklim dan view. Lahan terbuka yang memungkinkan penghawaan eh, alami secara maksimal pada site ini, dan juga berpotensi diterapkannya konsep arsitektur tropis, dan view akan banyak ke arah lahan terbuka atau sawah, dan berpotensi memaksimalkan visual landscape. Namun persoalannya yaitu paparan sinar matahari langsung yang cukup tinggi dan curah hujan tropis dapat menyebabkan genangan jika tidak ditangani dengan baik. Dan untuk respon dari persoalan ini yaitu orientasi bangunan menghadap utara selatan dan menggunakan secondary skin, overstack lebar, dan juga shading device, dan memaksimalkan ventilasi silang, dan juga menyediakan ruang terbuka hijau untuk menurunkan suhu mikro dan membuat ruang transisi seperti plaza atau taman depan sebagai perantara dengan lingkungan. Eh, Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peraturan dan kebijakan dan juga strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan perumahan harus diperhatikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, tata ruang wilayah, serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar. Pemilihan lokasi permukiman juga perlu mempertimbangkan berbagai kriteria seperti aksesibilitas, kedekatan dengan fasilitas strategis, dan juga ketersediaan infrastruktur, potensi energi alami, serta risiko bencana agar tercipta lingkungan hunian yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil hasil analisis terhadap tiga alternatif lokasi, site yang terletak di Jalan Taman Riongka di tingkat Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dipilih sebagai lokasi pengembangan perumahan karena memperoleh nilai tinggi pada kriteria umum dan khusus. Lokasi ini memiliki potensi yang baik dari segi aksesibilitas, kedekatan dengan fasilitas kota, serta kondisi lingkungan yang relatif tenang dan mendukung penerapan konsep hunian tropis dengan luas lahan sekitar 26.934 meter persegi. Kawasan ini direncanakan menampung 100 unit rumah dengan variasi tipe 36, tipe 45, dan tipe 60, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan berbagai eh, tingkat ekonomi serta menciptakan kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah perancangan permukiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.